Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas konten yang lagi viral ya saat ini adalah Agus ya, di mana Agus ini disiram oleh teman kerjanya dengan air panas dan ternyata sekarang malah kebalikannya teman-teman ya. Dan alasannya berbagai macam ya. Kita akan lihat setitan video-video dari netizen ini. Apa tanggapan mereka di dalam video ini? Oke, langsung aja kita check it out. Halo, saya Teddy Lee, owner dari Incan Banjom dan Cam Cam Chicken. Saya adalah mantan bosnya si A yang lagi viral karena kasus penyiraman itu. Nah, dengan video ini aku mau klarifikasi kalau si A itu sudah resign dari tanggal 13 Februari 2024, which is udah lama ya. Sudah lama banget dia sudah resign dari tempat ini. Dan setelah Agus resign dari sini, saya kurang tahu dia bekerja di mana. Dan terakhir dilihat dari berita, ternyata dia ada di sekitar masih ada di sekitar sini, tapi bukan sama kita lagi. Jadi sebenarnya kita udah nggak ada kaitan lagi dengan si A ini sudah lama. Tapi aku bingung ya kenapa kalian nyari-nyari di Google dan kasih bintang 1 semua, padahal kita nggak ada salah apa-apa loh. Ya, dengan video ini saya harap kalian bisa mengerti kalau kita sudah nggak ada kaitannya lagi dengan Agus. Dan saya doain supaya Agus dan Novi dapat ketemu jalan tengahnya, kalau bisa tidak usah sampai ke ranah hukum. Oke, terima kasih. Mau izin komentar tentang kasusnya Mas Agus. Kalau misalkan kita runut dulu nih ke belakang nih, kasusnya Mas Agus ini kan penyiraman dan disebabkan awalnya itu ada lisan atau kata-kata yang salah dengan Mas Aji, hingga akhirnya Mas Aji merasa dendam ataupun merasa marah melakukan penyiraman tersebut. Oke, sekarang Mas Ajinya sudah di pihak berwajib dan Mas Agus di sini posisinya itu sedang mencari donasi sebelumnya. Dan maaf ya, mencari donasi mungkin ya, tapi nggak tahu ya, intinya dapat bantuan nih, ada garda terdepan dari Teh Novi udah bantu Mas Agus nih untuk donasinya seperti itu. Menurutku itu sangat wajar untuk pihaknya Teh Novi itu untuk tahu nih alurnya kemana aja, karena kan ini kan sebagai amanah, kita harus tepat dan tujuannya itu kemana, hasil donasinya itu seperti apa ya gak itu. Dan yang jadi pertanyaan ini Mas Agus tahu kan permasalahan pertama Mas Agus, kasusnya Mas Agus itu perihal bagaimana Mas Aji melakukannya itu gara-gara ucapan yang salah atau lisan yang tidak baik. Balik lagi nih Mas Agus waktu video call sama pengacaranya bilang kalau misalkan sudah balikin aja semua donasinya, itu yang sakit itu bukan saya tapi yang sakit itu Teh Novi. Menurut saya itu agak tajam juga loh omongannya, maaf lisannya agak nggak baik juga. Kita lebih belajar lagi aja deh Mas Agus, maaf nih Mas Agus, ini cuma opini ku aja, bahwa sejatinya manusia itu harus benar-benar menjaga lisannya. Kalau sampai nggak jaga lisannya bahaya Mas Agus, serius. Thank you, ini opiniku dan komentarku. Chat lah Bang Denny Sumargo, saya bilang Bang tolonglah Bang, ini ada case, kasihan banget gitu. Iya saya terus kasihan banget ini kesiram air keras, aku bilang gitu. Nah sekarang butuh untuk biaya operasi dan lain-lain lah. Saya jelasin kayak gitu. Alhamdulillah ya, karena emang Bang Densu juga orang yang baik, langsung direspon itu cepet banget. Terus Bang Densu makanya menyampaikan kalau bukan karena saya yang minta bantuan, ya mungkin ini nggak akan bisa Bang Densu bertemu dengan Mas Agus gitu. Tapi saya juga nggak nyangka sampai jadi kayak gini gitu, nggak ada kepikiran sama sekali jelek di otak saya gitu. Terus kalau misalnya ada yang nanyain, lah yayasan siapa suruh ngasih izin Mas Agus open donasi personal? Nanti saya buktiin, saya ada bukti chat dari Bang Denny Sumargo bahwa Bang Denny yang meminta atas nama yayasan tadinya, tapi pada saat di sana Mas Agus sendiri kan di podcast sudah dijelasin kan. Terus bahwa Mas Agus yang meminta gitu, Mas Agus yang meminta untuk open donasi atas nama dia. Respect, gue yakin tuh Aji itu pasti diomonginnya tuh pahit, perihnya sampai ke ubun-ubun, gue rasa tuh dengan gayanya begitu ya kan. Kalau ngomong aja kita baru denger aja sepotong, baru sedikit itu, belum ada berapa detik itu dia ngomong. Ambil aja uang donasi itu untuk dia, kan dia yang sakit bukan saya. Itu aja tuh kita udah kayak nyes. Kejam dia. Ih, gua mikir ya waktu Aji kerja di restoran ya bareng sama tuh orang ya.
Hah? Bekerja di mana sama kamu Gus dulu si Aji itu? Restoran. Apa yang kau omongin ke dia? Hah? Apa yang sudah kau ucapkan ke dia itu? Orang sampai mau jalan kaki, beli barang yang bahaya, membahayakan orang, resiko. Karena kan ketahuan kan, pakai motor, nyiram gitu kan ketahuan. Itu kalau nggak sakit hatinya betul-betul luar biasa nggak mungkin. Pertama, saya nggak langsung dibilang diagnosa, itu nggak bisa lihat dua-duanya, itu nggak ada. Kalian boleh cek video saya part pertama, kedua, itu tuh waktu dia menjelaskan, yang kanan apa kiri saya lupa ya, nggak hafal. 95% tidak bisa melihat. Tapi yang satu lagi itu kemungkinan masih bisa dipertahankan. Kok sekarang berbalik, saya dapat info katanya dia nggak bisa ngelihat sama sekali. Kalau emang dari awal dia ngomong kayak gitu, ngapain saya bilang itu untuk berobat gitu loh poinnya. Makanya kan saya di sini jadi orang yang merasa kalau dibilang tersudut, ya saya juga tersudut. Kok bilang dari awal untuk operasi mata, terus sekarang bilangnya yang berbeda gitu loh. Tapi alhamdulillah terima kasih banget untuk netizen ya, mereka sangat cerdas, smart, dan mereka tahu. Saya masih bisa melihat karena masih ada harapan saya rasa di mata saya gitu kan. Karena masih ada kelihatan cahaya, burem gitu kan, kelihatan kayak warna pertama sebelum operasi. Saya juga masih ngelihat gitu Mbak Novi, masih lihat warna. Ini yang datang tahu nggak siapa, warnanya apa. Nah setelah operasi, mungkin nggak tahu dari efek operasi, saya juga nggak tahu ya Mbak Novi ya. Nah mulai memblur gitu, cuman bisa lihat warna putih doang, warna putih doang yang bisa. Si Agus sudah diponis, saya udah ngomong ke Mbak Novi. Mbak Novi kan selalu tanya sama saya, itu gimana perkembangan? Angkat tangan. Dokter sudah angkat tangan. Untuk dia tidak bisa melihat lagi. Itu udah diponis karena saya udah komunikasi dengan dokter Parabi. Bagaimana kita mau lanjut langsung ke rumah sakit besar untuk operasi, sedangkan kita dana nggak punya. Pada saat itu kita nggak punya siapa donasi dari siapapun, kita nggak punya. Ya? Belum ada. Oke. Bagi kan kita nggak bisa dong jalan rumah sakit yang besar, mau rumah sakit JC, mau rumah sakit apa. Alasan kenapa Aji menyiram air keras kepada Pak Agus. Beliau adalah pengacara dari Aji. Ini pas saat diwawancarai oleh TV swasta. Videonya panjang kali lebar. Aku ambil poinnya aja ya teman-teman. Ya tentu. Jadi ada mungkin perkataannya dari Agus yang kurang pantas untuk disampaikan secara verbal ya, tapi memang dari keterangan Aji itu sempat ada agak sedikit tekanan dari fisik dari yang dilakukan oleh Agus pada saat itu ya. Selain perkataannya yang kurang pantas, ternyata ada tekanan fisik yang dilakukan oleh Pak Agus kepada Aji. Pengacaranya Aji mengatakan semua akan terang benderang pas saat persidangan karena nanti di sana ada korban, ada tersangka, dan ada saksi. Aku salut sama pengacaranya Aji. Beliau mengatakan kepada Aji, apapun alasannya, melakukan tindak kekerasan itu tidak dibenarkan dan Aji siap menanggung konsekuensinya. Semoga kasus Aji dan Pak Agus dan Mbak Novi cepat selesai, cepat menemukan titik terangnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang gak suka video aku, boleh di skip. Aku gak bermaksud untuk menggiring opini buruk tentang kasus ini. Aku berharap dengan adanya video aku, kita bisa mengambil hal baiknya aja, ya. Seperti apa? Seperti menjaga lisan, seperti menyelesaikan masalah, tidak harus dengan cara kekerasan. Dan caranya berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman lamun tersep karena video aku, udah di skip. Jangan nontonnya dipotong-potong terus main komen aja. Tapi untuk yang suka video aku, boleh di follow ya teman-teman. Jangan lupa di like juga, di share juga ya. Atur nuhun. Ya teman-teman, tadi kita telah melihat ya beberapa sekitar video di sini sangat menyentuh banget ya di bagaimana kita ya tentunya menjaga lisan kita teman-teman. Karena ini salah satu ya, saya juga merasa teman-teman ya, bagaimana bila ada orang lain yang mengatakan pada kita bahwa itu atasan kita, tentunya kita merasa jengkel teman-teman. Nah si Aji ini tentunya sudah nggak terbendung lagi ya, rasa sakitnya nggak terbendung lagi, akhirnya dia melakukan kekerasan yang harusnya tidak dia lakukan teman-teman. Tapi juga saya telah melihat ya beberapa video-video tentang Agus juga di saat dia masih bekerja di restoran. Itu ya gimana teman-teman ya,
Jadi ya kita di sini ambil aja pelajaran, tentunya kita harus menghargai satu sama lain, walaupun itu ya atasan kita, bawahan kita, tentunya lisan itu yang paling dijaga, teman-teman. Tentunya ya itu yang paling utama. Jadi ya apa tanggapan Anda di dalam video ini silahkan cantumkan di dalam komentar.